Han, Ya, gimana? kalau dibilang ini pencapaian maksimal sebagai seorang penulis, tepat nggak kata-kata itu? Karena buku lo gila banget responsnya dan distribusinya gila banget. Kalau harus memakai kata maksimal sih, gue kurang setuju ya. Soalnya kalau maksimal tuh kan berarti kayaknya udah mentok ya, nggak bisa naik lagi gitu. Walaupun ini bisa dibilang pencapaian gue yang tertinggi dalam karir gue sebagai penulis, tapi ya gue tentunya masih berharap masih bisa lebih lagi sih, Win. Pasti pasti. Kalau ngomongin soal ketakutan pasti selalu ada kan. Ada banget. Iya, dan gue suka tuh pas lo cerita waktu lo nulis blog, lo nggak peduli ada yang respons, ada yang baca apa nggak, ceritain dong. Iya, jadi kalau ditanya perjalanan gue menulis gitu, banyak orang mikirnya dari gue nulis buku kan, buku yang dipublish, yang diterbitkan, dan itu terjadi 2012. Tapi sebenarnya tahun 2004-2005 ketika blogging mulai gitu ya, mulai populer, bahkan sebelum sosial media itu, blogging Iya. itu gue udah mulai ngeblog gitu. Dan waktu itu gue ngeblog itu belum ada istilah healing ya zaman dulu ya. Belum ada Zee istilah, belum lahir, Zee masih kecil banget. belum ada healing, belum ada journaling. Gue cuman tahu gue happy kalau nulis gitu. Gue happy kalau nulis, gue suka membaca. I think all writers are readers, gue Yes. percaya itu. Jadi gue senang ngebaca, gue menulis gitu. Nah awalnya gue di formatnya di blog gitu. Dan lo bener sih, actually waktu belum jadi apa-apa there was a sense of freedom gitu. Kayak you don't care kan, gue menulis karena passion, karena apa yang gue mau. Gue nggak terlalu peduli ada yang mau baca atau enggak, laku atau enggak. Iya. Pada saat itu menulis memang lebih free gitu. Nah ketika lo udah jadi publish writer, lo baru ngerasain enaknya duit dari royalti, tiba-tiba pressure itu baru mulai muncul. Jadi minat menulis memang dari kecil. Nah, sekarang setelah gua ngelihat balik ya, gue baru sadar sih, itu kayaknya tuh hint-hintnya udah ada sinyal-sinyalnya. Jadi gue inget kelas 4 SD, dari SD tuh kalau pelajaran mengarang tuh biasanya anak sekolah tuh pada nggak suka kan, biasanya. Gue suka gitu. Dan gue inget banget, kelas 4 SD ada pelajaran mengarang. Ya anak lain kan mengarang kan sesuai permintaan ya, paling berapa sih, minimum berapa halaman, ya udah kan selesai di berapa halaman. Itu gue bisa berlembar-lembar tuh saking kasihkan sendiri. Wow. Dan itu gue inget gurunya sampai manggil nyokap gue gitu, ngasih tahu ini si Hendry nih kayaknya suka nulis deh. Jadi kayaknya sih benihnya itu udah kelihatan dari 4 SD. SD, cuman nggak pernah dikejar, nggak pernah dipersu, sampai pas udah dewasa baru balik lagi. Sampai pada akhirnya lo mengambil jurusan akuntansi. Ya kenapa? Itu karena tuntutan atau nggak ada pilihan? Kan Iya, beda banget loh, Hen. banget. Orang kalau nanya, lo kuliah apa sih dulu? Akuntansi, itu pada bingung karena Iya. teman-teman tuh either taunya gue orang marketing advertising gitu kan, ya atau penulis gitu. Jadi jauh banget. Ya gue kan Gen X ya, nggak terlalu muda. Jadi zaman dulu tuh kita siapa sih yang ngerti tentang lu cari tahu dong passion lu apa? Zaman dulu kan enggak ya? Enggak. Zaman kita dulu kan hidup tuh kayaknya scripted gitu kan. Iya. Maksudnya ya lo ikutin lah pakem-pakem yang udah ada. Dan itu sih salah gue juga lah ya. Waktu gue lulus SMA gue nggak tahu gue nggak tahu minat gue apa beneran. Waktu lulus SMA gue mau jadi apa ya? Nggak tahu. Dan ketika lo nggak punya ide, ya lo dengerin ide yang masuk dong. Iya. Dari bokap gue, ya dia pragmatis aja. Ya udahlah, orang zaman dulu kan. Udahlah, kamu kuliah accounting aja, nanti cepet dapat kerjaan, cepet mandiri. Oke. Sesimpel itu gue ngambil akuntansi. Gitu. Tapi lo suka? Enggak. tapi sesebel-sebelnya gue mau akuntansi, gue lulus tercepat loh angkatan gue. Dan gue cum laude. Wow. Iya, jadi teman-teman gue pada sebel gitu. Lo katanya kagak suka akuntansi, kok lo lulus aja bagus. Iya. Atau lulusnya cepet, karena gue gak suka, gue pengen lulus cepet, gue bilang. Jadi ada kayak ini ya. Satu angka dan dipaksa dan cepat, satu permainan kata-kata di kepala lo. Iya, dan Dan akhirnya itu masih tersembunyi. masih tersembunyi yang kata-kata. Nah, tapi ini untungnya gini, untungnya di awal karir, gue cepet menyadari bahwa dunia akuntansi ini bukan buat gue. Jadi waktu gue lulus, gue kerja jadi manajemen trainee di sebuah perusahaan multinasional. Ya cum laude lah ya, pasti MT dong.
Iya, Iya iya dong. lumayan. Nah, tapi dimasukinnya ke finance. Wajar dong, kan gue sarjana akuntansi. Iya, iya, iya. Nah, tapi untungnya dalam setahun gue bisa langsung tahu, Hmm. oke, this is not for me. Jadi gue nggak keburu berlarut-larut tuh masuk di bidang yang salah. Nah, pada saat itu gue diselamatkan lah di kantor itu ada departemen marketing, nyari tim market research, dan gue ditawarin. Nah, gue di situ gue pivot pertama kali ke marketing. Dan I think it was one of the best career decision I've made itu adalah keluar dari finance masuk marketing. Dan itu kan lebih ke market research. Iya, masih agak angka-angka dan Iya. masih ya. Iya, investigate, research Survei. base. Iya. Iya kan? Betul. Terus balik lagi ke mendobrak sesuatu dan cepat melakukan sebuah tindakan. 1 tahun jadi MT, terus lo nggak comfortable. Abis dari MT, terus lo ditempatkan di finance ya. Waktu itu MT-nya bahkan belum kelar. Waktu itu kantornya MT-nya 2 tahun. Hah? Yoi, kantor yang itu MT-nya 2 tahun. Wow. Jadi gue lagi halfway, gue Lo berhenti? gue bukan berhenti sih, gue langsung bilang kayaknya yes. gue nggak pengen di finance deh. Iya, iya. Tapi ya itulah untungnya perusahaan yang bagus itu akomodatif ya. Gitu. Ya udah lo kayaknya pengennya apa gitu. Kami coba akomodir gitu. Dan pada saat itu sebenarnya juga kalau dikasih pilihan yang lain, asal tidak finance, lo juga akan say yes juga dong mungkin. Seperti bokap lo nyuruh, ya udah akuntansi aja. Iya, jadi waktu itu pas ditanya kamu maunya kemana, gue cuma bilang pokoknya jangan yang kerjanya angkat tiap hari boleh nggak gitu, karena gue berbosen sih ngeliat Excel, gitu ngeliat Excel tiap hari. Nah, baru kantor nawarin, kayaknya kamu tuh kreatif. Waktu masuk MT kan ada tes kayak tes bakat tuh, mereka kan bikin lagi kan. Skor gue yang tinggi itu di creativity, jadi kata mereka kayaknya lo coba marketing. Oke lah, yang penting lo janji ya, kagak banyak angkanya. Enggak kok, ini angkanya lebih dikit daripada di finance. Ya udah deh gue mau gitu. Habis itu lo juga kemudian agency? Betul. Nah, habis sudah masuk dunia marketing itu berapa tahun? Habis itu di market research, terus ada temen gue nawarin lah, dia bilang lo tuh terlalu kreatif di market research, dia bilang gitu. Nah, itulah gunanya punya temen yang baik ya. Temen yang baik itu mampu observe dan lihat talent kita yang kita mungkin nggak terlalu sadar gitu. Iya, setuju. Dan dia ngasih good advice. Dia bilang, lo tau gak sih orang kayak lo tuh cocok di advertising, namanya strategic planner, nama role-nya. Jadi strategic planner itu adalah role di dalam advertising yang masih agak otak kiri gitu. Jadi lo nggak usah ngarang cerita iklan, tapi lo ngasih strategi komunikasinya. Oh gitu, lucu juga gitu. Nah itu 2003 gue pertama kali ke agency, dan habis itu gue lama di agency, lama banget gitu. Kita bicara akhirnya 16-17 tahun gue end up di advertising gitu. Dan lo udah menulis 6 buku ya, Hen? Total judul 6 buku ya. 6 buku. Iya. Akhirnya menjadi penulis tuh karena ada yang approach atau karena lo merasa si blog ini udah bisa dibuat buku atau punya bakat pengen jadi penulis buku dan lo ngejar itu? Nah, ini menarik juga sih pertanyaannya. Jadi gini, dari dulu orang pernah dengar nggak sih pertanyaan kayak gini? If money is no object, what would you do now? Kan katanya pertanyaan yang untuk mendapatkan passion kita kayak gitu kan. Kalau lo nggak usah pusingin duit, seandainya duit itu nggak pusing, lo sekarang ngapain sih sekarang? Konon jawabannya itu adalah your deepest desire gitu kan, passion. Dan memang dari dulu gue bilang sebenarnya gue pengen jadi penulis. Kalau money is no object, gue mau jadi penulis. Tapi kita realistis, ya. Gue hidup di Indonesia nih, gitu kan. Dimana kok menulis buat jadi nafkah utama tuh kayaknya berat. Apalagi gue tahu beberapa penulis yang gue bisa bilang top tier ya, itu mereka masih punya full time job loh. Ada yang kerja di perusahaan shipping, ada yang kerja di bank, dan kita bicara mereka yang bukunya udah difilmin ya, gitu. Jadi kan gue mikirnya tuh kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Jadi waktu itu gue menulis itu cuman sebuah mimpi yang gue pikir nanti aja deh, gue ngeblok aja. Nah cuman ya ini kita nggak tahu ya semesta bekerja gimana atau Tuhan merencanakan gimana. Justru gue di approach sama penerbit. Jadi gue ngeblok aja, menulis dengan kecintaan. Tiba-tiba 2012
penerbit buku Kompas yang pertama kali menghubungi. Mereka bilang, kami ngebaca blog kamu dan kita suka, boleh dipublish atau enggak? Ya seneng dong. Surprise. Gua kan nggak perlu nulis tambahan. Iya. Materinya udah Udah ada. ada. Tinggal ngasih izin, Iya. dipublish. Ya yain aja lah, gitu kan. Anggapnya pecah telur gitu kan. Akhirnya gue bisa klaim bahwa gue publish author gitu. Jadi itu sih awalnya. Jadi gue cukup bersyukur ya. Bisa dibilang untuk gue jalannya agak dimudahkan jadi penulis gitu. Kita mundur waktu lo itu ya blogging. Terus lo nggak peduli ya, ada yang baca, ada yang enggak. Udah berapa banyak sih lo tulis di blog lo tulisan itu? God, gue nggak inget ya. Atau dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oh, dari 2005 sampai kayaknya gue terakhir ngeblog itu mungkin 2018 gue masih ngeblog. Tapi makin lama frekuensinya makin turun. Iya. Dan begitu ada media sosial tambah hancur kan. Betul. Gitu. Tapi easily gue mungkin ada 30 entry kali. Minimum. Ngeblog. Pas lo nulis, kan kita balik lagi ke tulisan kita dan pengen tahu dong ada respons atau enggak gitu kan. Itu juga pasti lo lakukan dong. Hanya sesudah gue mulai nge-link blog gue ke sosial media. Gitu. Jadi waktu kan sosial media itu datang 2008-2009 ya. Facebook sama Twitter tuh dulu mulai masuk. Mulai ada. Nah itu 2005 sampai 2008 itu siapa yang bisa ketemu blog gue gitu. Harus niat nge-search kali ya. Betul. Karena nggak ada channel buat mempublish. Jadi bener kayak pasif aja nunggu tuh si blog. Mungkin ada yang ibaratnya buka toko gitu ya, cuman ngarepin orang lewat di trotoar gitu buat ngeliat. Nah beda cerita pas udah mulai di link ke blog, nah itu lebih rame tuh trafficnya. Nah di situ gue mulai peduli sama komen, respon gitu. Terus inspirasi nulis kan banyak dong. Datang dari mana aja kan. Kalau kita ngomongin filosofi teras gitu yang sangat booming, 50 kali cetak ulang gitu kan, itu kayaknya paling pol ya menurut gue. Sebuah karya tulis yang bener-bener dapat animo yang sangat besar. Itu kayak dari gimana sih cara lo merangkai, nyusunnya, bikin plotnya dan lain-lain tuh, proses kreatif di balik itu Hen. Boleh nggak kalau share Hen? Very interesting to know. Boleh. Sebenarnya nggak ada yang complicated ya Win ya. Maksudnya nggak ada yang complicated tuh. Gue pertama ketemu bahwa topik ini pengen gue share gitu ke pembaca Indonesia. Kenapa gue passionate banget sama topik filosofi teras atau stoikisme itu? Karena gue merasa manfaatnya langsung gitu. Kan gue tulis di buku gue kalau gue itu dirawat buat depresi ya gitu. Maksudnya klinis, jadi sama dokter nih, bukan asal ngeklaim gue depresi gitu. Bener-bener psikiater. Iya. Dan gue diobatin ya, gue harus pakai obat. Gitu. Iya, karena serius. Karena MDD ya namanya, Major Depressive Disorder gitu. Dan harus dapat intervensi obat. Nah itu di tengah pengobatan itu, gue ketemu stoikisme dalam bentuk buku. Bukunya bahasa Inggris waktu itu, How to be a Stoic, Massimo Pigliucci. Ditulis dari perspektif orang Barat, ya, Amerika gitu. Tapi pas gue baca itu gue ketolong banget sampai recovery-nya lebih cepat. Cepat sekali. Jadi gue berhenti obat itu jauh lebih cepat daripada normal. Psikiater juga bilang gitu. Waduh, ini kamu cepat sekali recovery-nya. Rahasianya apa? Ya saya bilang saya ketemu ini dok, filosofi ini. Oh ya bagus gitu. Whatever works, whatever helps you, bagus. Nah, terus kan karena gue merasa ketolong, makin gue pelajari tuh. Gue cari buku-bukunya, baik teks yang udah 2000 tahun lebih itu, teks aslinya yang dari Yunani itu dalam bahasa Inggris. Sama penulis-penulis modern yang mengulas tentang topik itu. Makin seneng lah gue, dan gue mikir gini, ini kayaknya di Indonesia belum ada buku bahasa Indonesia yang membahas ini, gitu. Gue carilah ke toko buku, nggak ada, gitu. Kalaupun ada, gue curiga mungkin tersembunyi di sekolah tinggi filsafat. Harus orang-orang yang itu kan, tapi nggak ada yang buat populer. Iya. Dan gue pikir, oke lah, kami kan orang bisa nerjemahin buku yang udah ngetop. Tapi kan itu ditulis sama orang luar dengan konteks budaya yang mungkin berbeda. Iya. Gue pikir
kayaknya nih kalau gue nulis dari perspektif orang Indonesia akan beda gitu, lebih relevan dan lebih dekat gitu, dan gue bisa share pengalaman gue mempraktekkan. Nah jadi itu sih, jadi gue bikin dulu outline-nya gimana ya gue mau nyeritain ini ke orang Indonesia yang udah pasti dengar kata filsafat aja jarang dan mungkin alergi kan, karena kebayangan nih topik yang berat. Iya. Jadi gue dari awal gue udah tahu nih bahasanya harus simple, harus penuh humor. Dari awal gue udah tahu harus penuh ilustrasi supaya orang nggak ketakutan gitu kan. Makanya buku filosofi teras kan banyak gambar-gambar. Dari awal gue mau ada ilustrator nih gitu. Gue pengen ilustrasinya lucu-lucu gitu. Jadi nggak intimidating. Oh topik ini adalah topik yang ringan. Nah jadi itu sih strategi gue sampai gue eksekusi. Dan itu ada di kepala lo semua dong ya? Maksudnya kepala? Alur itu ada di kepala lo semua. Kayak orang mau masak, ingredients udah ada semua. Betul. Lo udah tahu lo mau masak sup misalnya. Terus lo tahu bahan-bahannya apa aja, preparationnya kayak gimana, presentationnya, platingnya kayak gimana, kayak gitu nggak sih? Iya kan sih? Iya nggak sih? Yes, dalam cerita lo ini. Yes, Erno, dalam pengertian kayaknya kalau orang udah jago masak dan dia udah biasa masak masakan tertentu kan udah insting lah ya. Gue udah tahu garamnya apa segala macam. Nah kalau gue mungkin karena ini kan topiknya baru, jadi gue tulis outline-nya sih. Jadi gue plan di depan gitu. Iya. Chapter-chapternya apa, topiknya apa yang mau di cover. Gue harus riset tulisan apa sampai gue interview narasumber. Jadi kan dalam buku gue tuh ada 5 nggak salah gitu. Orang yang gue ajak ngobrol supaya lebih hidup lah topiknya. Artinya lo merancang sebuah blueprint kan, kayak arsitek juga mau bangun rumah. Betul. Kan. Everything has to be in place. Betul. Semuanya. Betul. Dan itu lo pikirin kan. Harus ada gambar biar nggak intimidating. Yeah. Terus harus ada 5 narasumber. Masuknya di mana tuh. Iya. Lo ensemble itu semua dong di kepala lo. Iya. Itu semua harus ada dulu. Berarti untuk penulisan yang bagus kurang lebih strategi ini harus dilakukan oleh semua orang. What do you think? Ya, waktu gue tahun lalu nulis buku fiksi kan gue juga mulai membaca buku-buku cara penulisan kan, gitu. Memang katanya ada ada dua kubu ya. Katanya ada kubu namanya kubu plotter atau kubu planner gitu ya. Jadi yang everything tuh di plan di muka. Tapi katanya ada kubu yang pantser gitu. Pantser itu lihat nantilah. Apa kalau bahasa Sunda tuh ada engke kumaha sama kumaha engke gitu. ada kubu yang nanti gimana, ada kubu yang gimana nanti gitu. Jadi katanya ya dua-duanya bisa, tapi gue jelas di blog yang gimana nanti gitu, di plan dulu. Plan ini bukan berarti tidak fleksibel ya, bukan berarti nggak bisa diubah. Betul. Tapi harus ada duluan, kalau nggak terlalu gue nggak bisa tuh terlalu gelap harus kemana terus meraba-raba itu gue nggak bisa gitu. Gue boleh nggak nanya tentang situasi depresi lo sampai lo harus minum obat? Boleh dong, itu gue tulis di buku kok. Oke. Ceritain dong dari sisi mungkin yang very personal, yang mungkin nggak lo tulis di buku gitu. Jadi kan banyak orang yang baca nih kan buku lo, terus orang nonton nih kita ngobrol. Mungkin ada sesuatu yang tidak sempat lo ceritakan karena keterbatasan halaman kali. Ya, jadi 2017 tuh. 2017 itu gue kena tuh depresi tuh. Dan seberapa parah? Itu sampai pemikiran bunuh diri loh. Sampai suicidal thoughts. Oke, maaf, potong. Boleh tahu nggak triggernya apa? Nah, itu nggak pernah jelas. Yang bener loh. Sumpah. Jadi kan. Really? Nah itu dia, orang That's suka weird. orang mikir selalu kalau depresi itu harus betul ada depresi yang ada trigger yang kita bisa identify gitu ya, satu major trauma atau satu major insiden gitu. In my case nggak ada. Walaupun kemungkinan ya, tapi ini kemungkinan ngobrol sama dokternya, kemungkinan ada multiple changes in my life gitu. Jadi di saat yang sama itu ada perubahan, bukan musibah, cuma perubahan. Perubahannya apa? Gue waktu itu pindah kerja ke kerjaan yang mungkin lebih stressful waktu itu. At the same time gue punya anak, gue baru jadi bapak. At the same time lagi, gue pindah rumah, gue baru punya rumah gitu. Jadi 3 ini kalau berjalan sendiri-sendiri mungkin nggak kenapa-kenapa. Tapi mungkin pada saat itu 3 itu berbarengan
mungkin ya gitu. Mereka jadinya apa compound effect ya, jadi saling Iya. memperbesar satu sama lain sehingga menjadi ya itu. Tapi kalau ditanya ini nih penyebabnya, enggak sih, kita Nggak tahu juga. nggak pernah tahu gitu. Yang penting simptomnya keluar Seperti apa gitu. symptomsnya? Yang sampai looking for professional advices. Ya yang paling basic tuh kayak life is not worth it anymore gitu. Udah sampai titik kayak gue ngapain ya hidup gitu. Dan yang paling parah itu tentunya kalau udah punya pikiran bunuh diri, suicidal thoughts, that's it gitu. Nah ini I was lucky, I had a partner yang supportive, dan supportifnya itu rasional gitu. Maksudnya gue nggak disuruh ke tokoh agama aja deh lo gitu kan. Lo yang penting didoain aja gitu. Nggak kayak gitu untungnya gitu. Dia ngerti bahwa ini real mental health harus dihandle oleh profesional ini juga gitu kan. Professional mental health expert gitu. Jadi dia yang push, istri gue yang nge-push, kenapa kamu nggak ketemu psikiater aja gitu. Dan gue di tahap yang gue mau dengerin dia gitu. Efeknya tuh apa? Lo lebih menarik diri. Nah itu dia kan, kalau nggak salah tuh kadang-kadang orang tuh dengar kata depresi tuh orang yang ngumpet gitu kan, nggak mau keluar kamar gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain. Iya, antisosial. Antisosial gitu kan. Itu tuh benar, ada yang kayak gitu. Iya. Tapi ternyata ada juga yang namanya functional depression. Jadi dia functional gitu. Orang itu tetap kerja, gue tetap ngantor. Nggak ada Biasa aja, masalah. sepertinya biasa-biasa aja. Makanya itu yang paling mengejutkan justru karena orang pikir dia baik-baik aja. Tapi kan inside the head lo nggak tahu. Your thinking process. Iya. Jadi itu sebenarnya nih pesan yang bagus juga sih buat orang-orang, because you will never know the person next to you, your colleague, teman kantor lu, teman terdekat lu yang kelihatannya happy, lu mungkin nggak tahu mereka lagi ada struggle apa di dalam. Iya. Dan gini deh, yang apa celebrity suicide kan banyak. Robin Williams, coba gue patah hati banget. He was my hero kan. Iya. Terus siapa yang Heath Ledger, terus yang ini loh yang kuliner. Oh yes, Bourdain, Anthony Bourdain. Itu kan semua pada yes. kaget. Iya, itu lagi kerja loh dia. They are very functional. Iya. Nggak ada masalah. Musisi banyak kan? Banyak. Tetap lagi aktif, menulis, apa kan, performing. Jadi ini yang the hidden depression yang nggak kelihatan di muka itu malah banyak mengagetkan banyak orang gitu. Jadi ya ini semoga di podcast ini yang ngedenger tuh tau lah gitu. Sometimes you don't know the struggle dari orang yang lo lihat biasa baik-baik aja. Dan sampai kepikiran have that thought tuh tebal, maksudnya pengen bunuh diri. Lumayan, atau just in your thought. Oh, maksudnya apakah sampai di attempt? Enggak, untungnya belum sampai attempt, tapi udah seriously mikirin tuh berkali-kali. Dan itu kan harus segera di stop ya. Betul. Kalau jangan nunggu sampai di attempt dong. Iya. Gitu. Jadi makanya ya gue masih dilindungi kali ya. Terus menemukan si buku Stoik itu gimana caranya sampai ketemu itu? Nah itu dia tuh. Gue nggak tahu ya. Jadi pada saat gue di tengah pengobatan, gue inget banget tuh lagi nemenin istri. Dia belanja supermarket gitu, grocery. Gue nungguin dia ke toko buku. Nah toko bukunya itu di bagian depan. Karena gue nunggu, gue suka buku kan. Tadi kan gue bilang gue suka pembaca. Jadi pasti gue tertarik kalau nunggu itu ngeliat-ngeliat toko buku. Ya udah di bagian depan itu ditaruhlah buku itu, new release gitu kan, How to be a Stoic, Massimo Pigliucci 2017 berarti gue lihat buku itu. Terus gue familiar sama kata stoik, tapi gue nggak pernah tahu itu apa. Bener-bener no idea. Gue cuman nih dalam bahasa Inggris gue sering denger nih. Tapi ini apa ya? Coba lo jelasin ke orang-orang yang juga kayak lo tadinya, kagak tahu sering denger stoik. Nah itu dia. Biasanya kan kalau dalam bahasa Inggris kan kata stoik itu cuman dipakai buat menjelaskan orang yang tidak menunjukkan emosi gitu kan. Tapi pas gue liat bukunya, oh ternyata ini ada aliran filsafatnya gitu. Gue bener-bener gak ada pikiran apa-apa sih. Cuman kayak ada yang ngegerakin gue, baca aja deh gitu. Kayaknya menarik nih gitu. Nah pas gue baca itu tuh gue merasa tertolong sih. Jadi ajaran-ajarannya, prinsip-prinsipnya itu
sama bikin gue feel better gitu ya, makanya akhirnya lahir filosofi teras itu ya, gue sharing di situ. Apa sih message yang paling tebal yang lo pengen project ke orang melalui buku itu? Ya message-nya adalah message yang mau disampaikan para filsuf itu ya, para filsuf Stoa itu, yaitu kita tuh harus benar-benar memelihara nalar ya. Memelihara nalar. Gitu, look after your reason gitu. Jadi kalau kita baca teks-teks mereka itu bilang kamu punya nalar, kamu punya reason, kemampuan berakal. Itu kan binatang nggak punya kan? Yeah. Itu kan eksklusif buat manusia. Dan mereka bilang jangan disia-siakan gitu, jangan disia-siakan, harus dijaga lurus atau enggak. Gue suka pakai analogi meteran, tahu ya, meteran bangunan. Bayangin kalau meteran bangunan itu tulisannya 1 meter, tapi sebenarnya dia nggak benar-benar 1 meter gitu. Tulisannya doang nih 1 meter ya, padahal dia 90 cm gitu. Kelihatannya remeh kan? Tapi kan kalau kita urusannya bikin bangunan, kalau meteran semua. bukan hanya kacau, bisa celaka toh, itu kan ada hitungannya. Iya kan? Atap bisa rubuh gitu. Nah, Epictetus, satu filsuf Stoa bilang, nalarmu itu ya seperti measure itu. Kalau sampai dia bengkok, kalau sampai dia nggak akurat, itu runyam gitu. Tapi kalau dia lurus, maka niscaya emosimu akan lebih baik. Nah, masalah hidup manusia itu ternyata banyak di cara kita mengukur perspektif tentang hidup kita salah, cara kita menilai omongan orang salah, kita baper gara-gara kita terlalu banyak interpretasi yang keliru. Jadi mereka bilang sebenarnya kalau kamu jungkir balik emosimu, itu jangan salahin dunia. Kita kan sekarang banyak menyalahkan pihak lain, ya kan? Gitu kan, pokoknya kalau gue emosi tuh salah pemerintah, salah pejabat, pokoknya semuanya salah orang lain, salah selebgram gitu kan. Gue emosi karena dia gitu. Nah, kalau kata filsuf Stoa, no, nggak ada blame game di sini, gitu. Kamu punya point of view apa yang bikin kamu jadi emosi gitu? Karena most likely asalnya dari kamu kok. Iya. Gitu. Dan itu sangat impactful buku itu, dan lo membagikannya kepada orang-orang. Iya, karena itu membantu gue pikir itu bisa membantu orang lain. Sharing. Terus apa sih yang bikin lo punya joyful moment ya, dapat respons dari orang-orang? Kan itu sesuatu yang gila loh. Lumayan sih. Kayak apa, ceritain dong, Han? Jadi buat gue tuh the biggest reward ya dari menulis buku non-fiksi itu bukan monetary gitu ya, bukan duit. Walaupun itu gue nggak munafik bilang bahwa itu gue nggak butuh gitu. Tetap gue perlu. Tapi waktu gue terima DM di media sosial itu gue masih terima sampai sekarang gitu. Jadi makasih nulis buku ini, nolong gue banget. Dan ini baru nih kejadiannya, baru 2 hari yang lalu. Gue kan nonton, diundang premier ya, nonton bioskop gitu kan, nonton film baru. Terus pas gue lagi nunggu, tiba-tiba gue disamperin orang gitu. Mas Hendry ya gitu. Iya, makasih ya mas gitu. Dia salaman. Makasih ya buat nulis filosofi teras gitu. Ngebantu saya banget gitu. Nah yang menarik tuh ceritanya dia sebenarnya, ngebantunya gimana. Jadi saya tanya, ngebantunya gimana? Iya mas, waktu itu saya lagi di Spanyol, paspor saya hilang. Pas saya lagi baca buku itu, saya jadi lebih tenang loh mas gitu. Kalau nggak baca buku itu saya mungkin udah panik banget. Tapi gara-gara baca tentang di buku itu tentang ada hal di luar kendali, tentang kontrolnya respon kita, saya bisa lebih tenang gitu. Makasih ya mas gitu. Nah itu saya banyak banget sih terima, baik itu langsung kalau lagi ketemu atau melalui pesan melalui media sosial. Dan bukan cuma filosofi teras ya, yang satu lagi yang Alpha Girls Guide itu yang tadi cewek-cewek itu banyak kalau ketemu makasih om gitu untuk ini. Nah itu buku itu yang the most tulis rewarding duluan kan. Alpha Girls Guide keluar duluan kan? Sebelum filosofi teras. Jadi lucu, dia tidak ngetop, dia baru ngetop sesudah filosofi teras populer gitu. Kayaknya ketolong sama Gen Z dan TikTok. Jadi impact banget tuh ya si TikTok. Iya, Gen Z dikombinasikan dengan platform pilihan mereka, TikTok. Mereka ngomongin buku itu. Nah itu tiba-tiba jadinya naik lagi mulai tahun lalu
gitu. Lo consider lo sebagai introvert atau extrovert? Oh, gue introvert. Seriously? For sure. Berkali-kali Ngomong bikin lo tes. extrovert banget. Enggak. Gue tahu, gue sering denger itu. Tapi percayalah Tapi maksudnya ketemu lo juga, gitu. Itu mungkin praktis gitu ya, jam terbang, karena pekerjaan gue di advertising kan harus ketemu klien ya, karena kan service industry. Tapi percayalah bahwa gue introvert Paul gitu. Jadi gue lebih suka sendiri gitu. Gue nge-recharge itu sendirian. Dan kalau gue kelamaan di acara misalkan temu pembaca, gue happy, tapi pasti gue habis itu gue drain banget. Oh iya. Lelah sekali gitu. Gue introvert kok. Kayak iya gue percaya. Banyak yang protes, banyak tapi benar banyak banget yang bilang, Iya. lu kayaknya nggak mungkin introvert. Terus kalau misal dalam 1 minggu nih kan weekend pasti banyak dong acara-acara. Nggak juga sih, ya gue kurangin gitu. Gitu. Maksud gue istri gue udah ngerti lah bahwa gue akan perlu time and space alone. Gitu. Dia udah ngerti. Entah itu gue cuma ngebaca buku, gue nonton streaming sendiri, apa gue lagi nulis buku gitu. Dan apakah energy drain yang lo keluarin harus seimbang dengan momen me time to balance and to recharge your energy? Kayaknya ya, sama aja kayak kita olahraga fisik pasti perlu waktu buat recover badan gitu. Mental gue juga perlu tuh gitu. Tapi ini menariknya gini ya, ini buat pesan buat nanti pendengar lo yang mungkin introvert dan mau menggunakan introvert itu sebagai excuse buat nggak mau gaul. Itu juga jangan juga. Jadi, ini satu lagi manfaat dari stoikisme gitu. Jadi stoikisme tuh ngajarin bahwa kita makhluk sosial gitu. Yes. Jadi actually mereka bilang nggak bijak kalau kamu tuh menarik diri dari pergaulan. Tertampar dong gue gitu kan sebagai introvert, tapi filosofi yang gue suka tuh bilang gitu kan, lo nggak boleh gitu. Jadi gue memaksakan diri akhirnya. Jadi kalau dulu gue dapet undangan, yuk nongkrong atau hangout atau reuni, pasti kan reaksi pertama gue, aduh gue males banget gitu kan. Enggak, gue sekarang paksain. Lo harus bisa, lo nggak boleh diturutin gitu. Yes. Karena maturity itu kayak gitu. Lo nggak boleh semua maunya tuh ikut apa lo mau gitu kan. Dan bisa kok gitu. Public speaking, ini jadi nyambung nih sama lo kan yang itu kan. Banyak orang selalu suka nanya sama gue, karena kan gue sekarang jadi public speaker kan, bikin acara, bikin apa, dan mereka pada bingung gitu. Kok lo bisa gitu? Karena gue selalu bilang bahwa gue nggak suka. Oh ya, gue selalu bilang gue nggak suka public speaking sampai sekarang, by the way. Beneran sampai sekarang gue nggak suka. Padahal itu tools, Hen. Lo secanggih apapun isi kepala lo, critical thinking lo, kalau lo nggak bisa menerjemahkan apa yang ada di kepala lo, nobody knows who you are. Betul. Ya kan? Iya, tapi gue pikir kan medium gue menulis. Gue nggak harus ngomong dong. Jadi gue sebenarnya nggak suka public speaking. Dan orang pada bingung kalau gue bilang gitu kan, karena mereka ngeliatnya sekarang gue suka public speaking. Tampil. Kalau terpaksa. Nah, jadi kalau ditanya rahasianya apa, gue cuma bilang gini, lo mau jadi public speaking, rahasianya adalah speaking in public lah. Nggak ada yang lain. Gue bisa ngasih lo tips, lo bisa baca sejuta buku tentang tips public speaking. Nggak ada yang ngalahin actually putting yourself out there, ya, dan akhirnya collect jam terbang. Nih, ini gue cerita nih, 2006 waktu gue kerja di agency, setiap presentasi klien, gue pasti sakit mah. Every single meeting dengan klien, pasti sakit mah, pasti. Jadi gue selalu di tas kantor bawa obat mah. Itu gue inget tuh, circa 2005-2006. Nah, jadi gue pasti akan datang presentasi ke klien, asam lambung naik, gue minum obat mah. Tapi karena tuntutan pekerjaan, kan gue nggak bisa kabur. Iya. Terus present, berkali-kali, jam terbang gue nambah. Hilang tuh mahnya akhirnya. Sampai sekarang gue masih ada grogi nggak kalau harus public speaking? Masih, sampai sekarang masih. Tapi udah termanage. Kalau lo nyuruh gue sekarang presentasi di istana, ya gue kayaknya mah lagi sih. Ya kan, karena konteksnya nyeremin lagi. Gitu. Pesan gue tuh adalah bisa karena biasa. Udah deh, nggak ada yang lain deh.
lo harus force yourself. Iya, harus paksa. Gue setuju banget sih. Kalau nggak dipaksa ya nggak ada maturity, nggak ada perubahan, nggak ada personal development, nggak ada semuanya, nggak ada yang kita mau capai gitu. Ya akan gitu-gitu aja kan. Iya. Dan jangan berharap instan. Oh, kalau gue baca buku ini, gue pasti tiba-tiba besok jadi public speaker yang bagus. Nggak ada. Itu ada journey-nya. Nggak apa-apa. Lo malu, bikin kesalahan, gitu. Terus kayak, jadi lo juga menikmati situasi ketika lo on the spot. Enggak, sampai sekarang gue enggak. Masa? Iya beneran, sumpah. Kalau sekarang lo nikmat nggak? Maksudnya menikmati nggak ngobrolan ini gitu? Nggak merasa, gue introvert, gue mesti sharing gitu? Enggak terlalu, mungkin karena ini pertama ini one on one gitu ya. Tentunya lebih daunting, lebih nakutin kalau gue di depan Publik yang banyak. 200 orang gitu, pasti gue lebih jiper. Ya sama thanks to you lah. Masa a good host pasti bisa bikin tamunya comfortable kan. Gitu. Ini beneran ini. Iya, percaya. Bukan basa-basi. Iya, kebaca kok kalau ini beneran dari hati. Terus persiapan apa yang lo lakukan biasanya, Han? Kan overthinking, ya kan? Banyak strategi di kepala lo, blueprint itu. Misalnya mau jadi pembicara nih, mau nyampein ini kan udah ada materinya, lo udah tahu dong, lo udah tahu alurnya segala macam. Tapi di balik itu persiapan apa sih yang biasanya lo lakukan untuk akhirnya si introvert ini terlihat seperti extrovert? Gue percaya pada rehearsal gitu. Jadi gue tahu ada public speaker yang wuhu gitu kan, nggak perlu banyak planning kan, emang udah natural kan. Ditaruh di depan panggung, set gitu kan langsung ngomong. Kayaknya beberapa capres kayak gitu kali. Pinter ngomong gitu kan. Iya. Itu ya udah good for them. Udah sering di publik soalnya. Itu rezeki mereka lah bisa punya gift itu. Gue enggak sampai sekarang. Jadi gue believe in the power of preparation. Jadi kalau gue bikin harus presentasi, bawain materi, itu pasti gue go through berkali-kali tuh. Sebelum gue pergi di rumah itu gue pasti udah tahu exactly, gue harus hafal. Abis ini slide ini apa, abis ini apa. Joke-nya kapan masuknya, itu gue udah plan. Serius? Iya, jadi cara gue mengcompensate anxiety gue public speaking adalah dengan practice, dengan planning. Kalau gitu. lo bilang go through berkali-kali, kehitung nggak berapa kali? Enggak sih, ya enggak. Paling 4-5 kali mungkin 4-5 kali. Itu hanya dengan device lo dan lo lihat go through aja, atau lo juga practice kayak rekam di smartphone? Oh enggak, gue nggak sampai situ. Okay. Jadi gue kayak sambil duduk aja gue akan ngomongin ini gitu. Mungkin kalau ada tips yang buat yang selalu gugup ya, sebenarnya lo expertnya sih. Gue not in position buat ngasih tips. Ya, come on, man. Tapi ini rahasia gue pribadi ya. Yeah, bukan tips kan pasti berbeda. Iya, tips gue pribadi kalau ada yang nanya, oke deh kasih gue tips praktis. Iya gue ngerti gue harus banyak jam terbang, tapi ada nggak at least satu tips praktis kalau gue grogi banget? Kalau gue selalu ngasih ke yang junior tuh bilang gini, lo hafalin 3 kalimat pertama aja. Itu lo harus hafal down to the every single word. Mau lo ngejob mau apa. Karena kata gue tuh, karena gue bilang, kalau lo pertamanya, menit pertama lo udah fumbling, menit pertama lo bla, itu lo pasti groginya terus-terusan. Tapi kalau 3-4 kalimat pertama lo udah hafal mati, lo deliver dengan full force, dengan confidence, nanti lo lebih hangat tuh ke depannya. Kalau gue sih gitu. Nah, jadi gue salah satu preparation gue tuh adalah 3-4 kalimat pertama gue tuh, gue udah hafal mati nih gue mau ngomong apa. Gitu. Jadi gue terkesan openingnya tuh gue udah lancar. Nah, habis itu gue lebih confident. Biasanya di opening itu ada nggak strategi yang lo pikirin apa? Kan not necessarily selalu sama template-nya kan. Misalnya saying thank you, terus tiba-tiba besok kan nggak mungkin saying thank you terus kan, tapi kan dia bervariasi. Itu lo pikirin juga nggak? Pikirin. Dan selalu gue sebisa mungkin relate sama gue lagi bicara di mana, gitu. Jadi siapapun audiensnya, kan gue sering diundang perusahaan, ya kan. Jadi gue selalu mau mencari tahu titik ketemunya gue sama perusahaan ini ada di mana ya. Jadi gue bisa membuka setiap sesi gue itu dengan gue connect lo sama lo gitu. Kalau misalkan gue lagi bicara di depan BPJS misalkan, gue bisa ngebuka dengan bercanda. Gue jujur gue belum buka BPJS misalkan. Jadi lo mencari similarity atau titik temu aja, gitu. Gue pernah
berbicara di depan di audiens perusahaan permen gitu. Kebetulan perusahaan permen ini permennya memang permen masa kecil gue gitu. Jadi gue tinggal buka bilang, gue thank you banget diundang ke sini. Waktu kecil gue suka makan permen X produk kalian gitu. Ini tuh SD nih gue suka banget gitu. Jadi kan cair. Jadi harapan gue supaya audiens merasa si pembicara ini tuh mau turun lah ke dunia mereka gitu. Bukan nun jauh di sana. Ya itu sih gue. Kalau lo bilang lo introvert sejati, biasanya kalau orang introvert sejati tuh energi levelnya tuh pasti Iya, apa lo? naik turun. Oh, naik turun. Kalau lo tuh dari tadi ya, Hen, up mulu. Masa sih? Iya, kayak naik, so excited gitu kayak. Oh iya, tunggu aja nanti kalau udah bubar nanti. Nanti gue gitu drop. ya? Iya, ini gue udah bagian dari profesionalism aja. Jadi lo push button dong. Iya, makanya nanti gue pasti pulang itu gue diem aja dengerin musik nanti di MRT, enjoying my solitude gitu waktu sendiri gue. Nah itu. Jadi walaupun lo menjalankan pekerjaan lo, tampil bicara di kantor-kantor, di seminar-seminar, tetap ada rasa insecure, tapi itu dipatahkan dengan preparation. Iya, preparation, jam terbang. Dan narasi awal. Iya, udah itu disiapin kunci semuanya. tuh ya. Gue jadi ingat waktu dulu gue nge-MC masih aktif juga gitu. Gue selalu harus inget kalimat pertama tuh, kalimat gitu? iya. Jadi gue setuju banget sama lo. Gue mesti apa dulu nih, activity apa yang mau gue lakuin pertama kali gue muncul. Kalau PD-nya mah udah lah ya PD. Tapi narasi menurut gue tuh penting banget. Iya. Iya kan? Iya. Karena itu kan berhubungan sama quality kan. Betul. Ya, kalau lo PD tapi narasinya ambiar gitu kan. Iya. Kualitas lo enggak dong gitu. First impressionnya matters kan? Iya. Iya benar. Tapi gimana caranya bisa shortlist? Ini penting, ini nggak penting. Kan Maksudnya? untuk orang-orang yang introvert kan banyak narasi ya, banyak possibilities di kepalanya. Terus ini yang ultimate nih kayaknya, ini aja deh. Wah susah ya diformulakan lebih ke feeling sama intuisi ya. Jadi ya lebih feeling aja gitu. Kayaknya gue enaknya openingnya kayak gini. Oke. Pernah flop nggak? Ya pernah. Misalkan gue mulai dengan crack kejok terus krik ya udahlah ya gitu, move on. Haha nggak lucu gitu kan. Lanjut aja gitu. Iya. Nggak semuanya sukses. Tapi it's okay. At least you have something to start with daripada Betul. jatuh ke template yang boring, ya Betul. kan? Gitu. Atau ya lu jadi belepotan gitu. Dan lo kan akhirnya kita dengan melalui proses itu kita menemukan berbagai macam pattern kan. Iya betul. Pattern itu kan jadi kayak our treasure. Ya kan Hen? Iya betul. Jadi lo tahu, oh kalau komunitas kayak gini nih kayaknya patternnya kesini deh. Betul. Yang betul. ini kesini deh. Yang Betul, ini kesini betul. gitu kan ya. Baca audiens itu penting. Iya asik kan ya maksudnya. Antara audiens kementerian itu flavornya beda tuh sama startup Iya, gitu kan, iya. tech company, Iya. BUMN beda lagi Iya. gitu kan, emak-emak beda gitu. Kalau nanya nih seperti ikan ya nyebur di kolam. Kolam seperti apa yang lo suka banget, yang bikin lo comfortable? Oke, gue masih nggak jelas. Gimana? Misalnya gini kan tadi ya kita ada komunitas yang beda-beda, BUMN, pemerintah, emak-emak, anak muda, startup, gitu kan. Lo lebih comfortable di audiens yang mana menurut lo? Seperti ikan nyebur ke kolam gitu, berenang langsung. Oh ya, Ada nggak your favorite crowd? Ya pasti ini ada hubungannya sama perjalanan karir gua ya gitu. Karena gue sangat lama di dunia agency, otomatis itu menjadi habitat natural gua gitu. Dan So it's creative industry then. creative industry in general, kalau mau spesifik ya dunianya orang iklan, tapi kalau mau digedein ya creative industry in general gitu. Jadi dari dulu tuh gua lebih seneng tuh ketemu orang-orang yang kreatif, yang ngaco gitu kan, yang idenya lucu-lucu, kadang-kadang mulutnya ngawur, tapi itu gue feel at home dibandingkan apa ya, mungkin powerful people, you know, yang Cold. yang dropping names atau yang look at me, gue penting banget, gak peduli gitu. Gue tuh biasa gue nggak impress dengan, kayak itu tuh bukan dunia gue gitu. Terus makanya gue paling stres gitu kalau harus datang ke
acara yang formal, kayak gala dinner harus rapi. Udahlah gue nggak punya baju, gue sendiri lecek by nature kan. Itu bukan kolam gue tuh. Gue tolong sama muka istri. lo kan bukan lecek. Tapi Muka lo kan muka gedongan. tapi penampilan sisanya gue lecek banget. jadi gue stres tuh kalau ada undangannya. Aduh, ini harus banget nih black suit. Aduh, gue nggak bisa nih kayak gini kayaknya gitu. Nah itu minta tolong, pentingnya punya pasangan. Karena dia yang rapiin nanti. Tapi kalau gue tuh pengennya casual, relax gitu. Ya kan agency creative industry kan juga very casual. Kalau kayak gitu berarti you are very comfortable. Dan kalau misalnya dalam 1 minggu audiensnya creative industry, lo nggak perlu zen moment dong. Tetap perlu. Iya dong. Karena kan apa ya, kalau even though you are very comfortable with. Iya, itu kan cuma masalah comfortable-nya aja. Tapi kalau kita baca definition, ya gue mengacu ke tulisan-tulisan ya. Itu kan source of energy kita dari mana kan? Kalau extrovert kan dapat nge-charge itu kan dari orang lain. Sementara introvert itu kebalikannya, dia harus sendiri buat nge-charge gitu. Jadi capeknya tetap aja. Mungkin gue less anxious mungkin kalau di crowd yang gue comfortable, iya. Tapi lelahnya mah sama aja gitu. I will need my me time. Oke. Kalau ngelihat 5 tahun ke depan, lo udah sampai ngelihat sesuatu nggak di 5 tahun lo ke depan? Karir, terus jadi penulis, masih jadi konsultan di agency. Ini harapan ya, karena kita kan nggak pernah tahu ke depannya. Betul. Walaupun kita berikhtiar, kita put effort, tapi we'll never know. Gue sih berharap gue bisa lebih serius jadi penulis. Tapi gue berharap diberi kesempatan untuk menjadi penulis full time. Dan diberi kesempatan tuh artinya menjadi penulis itu bisa menjadi sumber nafkah buat keluarga. Kan lo lagi mempersiapkan buku ke-7 ya? Iya. Gue lagi nyiapin itu. Ada nggak sesuatu yang bisa lo kasih sedikit little introduction about? Boleh. Yes. Jadi kapan mau dipublish buku ini yang ke-7? Ya kalau semua lancar by end of this year. Jadi sebelum akhir tahun 2023 semoga lancar. Belum bisa reveal judulnya karena belum final anyway. Sure. Tapi ini gue melihat ini sebagai pelengkap filosofi teras. Bukan sequel, tapi complementing gitu. Jadi benang merahnya adalah masih filsafat Yunani, tapi gue meninggalkan Stoa, jadi gue pindah dulu ke aliran yang lain gitu. Dan konteksnya kali ini tentang decision making. Jadi how keren banget. Yes. Moga-moga beneran sekeren itu. Jadi how philosophy can help with decision making. Tentunya bukan decision making yang gue invest di kripto apa di saham, bukan kayak gitu ya gitu. Tapi ini kita bicara decision making in general gitu kan. Day-to-day life. Day-to-day life gitu. Yang mungkin cukup serius gitu kan. Mungkin gue udah pacaran lama, diajak kawin, tapi gue nggak yakin what should I do. Nah ini bisa nih, filosofi bisa ngebantu nih. Keren. Ya gue lagi suka banget sih sama filsafat. Dan selalu harusnya larinya ke ini ya, ke Roma ya, maksudnya ke zaman Yunani ya. Selalu ya, somehow ya. Emang gitu sih kan. Saat ini filsafat klasik Yunani itu yang lebih pragmatis menurut gue, yang lebih applicable di dunia nyata gitu. Karena semakin kita mundur, semakin kita ke masa depan, filsafat tuh makin modern, makin rese gitu. Mempertanyakan hal-hal yang menurut gue, ini penting banget gak sih? Gitu kan. Apakah gelas ini beneran ada? Apakah ini cuma ilusi gue? Apakah kita hidup di Matrix? Itu tuh filsafat modern tuh. Biasanya dari orang-orang negara maju yang saking udah makmur ya. Udah mentok. Jadi mikirin hal yang gak perlu. Tapi kalau filsafat klasik, itu pertanyaannya relevan. How can I live a good life? Gimana gue gak stres? How can I be a good person? Dari mana gue tahu gue adil kepada orang lain? Relevan kan? Kepake gitu. Yes. Ya, gitu. Sangat masuk akal. Common sense. Gimana gue manage stres gitu. Iya. Ya udah. Hen, nyenengin banget ngobrol sama lo. Gue punya 3 pertanyaan. Silakan, shoot. Yang pertama, role model lo siapa? Yang menginspirasi lo? Siapa aja? Role model yang paling mempengaruhi lo menjadi lo ya seperti sekarang. Ya ini gue bias karena gue sangat menyukai stoikisme ya. Role model gue The Philosopher gitu. Iya, gue expect itu sih. Iya,
gitu. Mungkin Marcus Aurelius, si kaisar baik hati itu yang menulis Meditation. The reason kenapa dia cocok jadi role model, karena lo bayangin nggak, dia kaisar kekaisaran Romawi. Kaisar itu kan absolut kekuasaannya kan, masa bukan kayak presiden yang bisa ditahan oleh pilpres dan segala macam, DPR kan enggak. Kaisar itu kan absolut. Iya. Jadi dia tidak apa-apa kalau dia mau ngehe gitu kan. Kalau dia mau brengsek pun dia nggak ada batasan. Tapi Marcus Aurelius itu self restraint gitu. Jadi dia terkenal sekali mencari kebijakan yang betul-betul menyejahterakan. Dia nggak meng-abuse powernya dia. Dia terkenal sangat merciful ya terhadap musuh. Bahkan terhadap orang yang memberontak sama dia loh. Dia tuh mau dikudeta sama saudaranya sendiri, itu mau dikudeta, itu dia mau maafin gitu. Jadi kan katanya if you want to see a real color of a person, give him power kan? Yes, and money. Power reveal. Ya, kita gabung lah ya, money because money is power. Anggaplah kita satu paket. Di Kaisar punya dong semuanya. Ada duitnya, ada powernya. Yet he choose to be good. Waduh, kalau gue bisa kayak 1/10-nya dia sih kayaknya hebat gitu. Jadi itu role model. Apalagi? Thank you. 3 kata kunci komunikasi atau 3 kata kunci public speaking. Practice, plan, don't be so serious. Don't be so 3 kata ya, sorry nggak boleh phrase. Esensi apa aja? Jadi practice, plan, and don't be so serious. Iya gitu. Kenapa tadi gue bilang gue percaya banget sama jam terbang. Gue nggak percaya ada bypass untuk public speaking. Kemudian gue percaya in planning. If you fail to plan, you plan to fail. Pernah dengar itu kan? Yes. Gitu. So don't plan to fail gitu kan. Jadi lo harus plan. Yang ketiga itu gue nggak bisa satu katain. Mungkin fun kali ya. Kata kuncinya fun gitu. Gini loh, banyak orang tuh masuk public speaking tuh kayak udah, baik itu ke presiden apapun cuma ke dosen pembimbing, itu tuh kayak ini the biggest crisis in the world. Enggak sih, itu nggak pernah the biggest crisis in the world gitu. Try to have fun, try to laugh about it gitu. Nobody dies gitu kan. Kecuali lo tinggal di Korea Utara, mungkin lo bisa, lo mati kalau lo salah ngomong. Tapi kayaknya sepanjang lo di Indonesia, sepanjang lo nggak terlalu ngawur banget, dan gue yakin pendengar lo sebagian besar nggak ngawur, it should be okay sih. Dan kalau lo melakukan kesalahan, nobody cares, nobody remember, lo jangan kegeeran. Nah itu kali. Lucu ya, bisa dengar kata fun dari orang yang introvert abis. Kocak lo. Paradoks kan. Iya. Terakhir, kata-kata yang merubah hidup lo. Waduh. Ini kan bukan live aja, nanti bisa dicepetin. Ntar gue planin, gue kasih running text. Kata-kata apa? Kalimat apa? Kalimat lah, kalimat kata-kata, motto, wisdom, powerful words, magical words whatsoever, yang hidup di dalam diri lo, yang merubah hidup lo, yang jadi energi buat lo. Ini kali ya, mungkin kata-katanya Epictetus kali ya. Dia dan itu sangat mengubah pola pikir gue, yaitu dia bilang sebenarnya orang itu terusik bukan karena peristiwa atau orang lain, tapi opini kita tentang peristiwa atau orang tersebut. Nah itu buat gue mind shifting banget, karena kebanyakan manusia itu kan cenderung bilang kalau dia terusik, dia terganggu, dia baper, dia marah, dia sedih, itu pasti eksternal kan. Yes. Gitu. Lo kenapa bete? Soalnya gue di kantor tadi si Inu ngomong ini, gitu kan. Kenapa lo bete? Iya nih, gak bisa kata pejabat kayak gini. Gitu. Nah itu kata Epictetus, enggak gitu. Bukan itu yang bikin lo terusik, tapi lo punya ekspektasi apa? Lo punya opini apa terhadap peristiwa atau orang itu? Karena satu peristiwa yang sama, 2 orang itu bisa reaksinya berbeda kan? Iya kan? Iya. Paling gampang gini deh, paling gampang jam macet deh. Zaman dulu sebelum gue ketemu Stoa, dulu gue tuh stres banget kalau stuck di macet. Naik taksi aja gue stres, bayangin coba. Padahal gue nggak nyetir, udah kagak nyetir, tapi gue bisa marah-marah loh kalau stuck di macet. Tapi at the same time gue bisa di satu saat gue di taksi dan supir taksi ketawa-ketawa aja.
kita berdua di macet yang sama, di mobil yang sama. Kenapa yang satu ngamuk-ngamuk, kenapa yang satu Iya. tetap tenang? Berarti kan bukan macetnya dong. Iya kan? Cuman cara pola pikirnya kan. Si supir taksi yang waktu itu gue naik, bagi dia, ya udahlah gue marah-marah juga gue nggak bisa ngubah apa-apa men gitu kan. Kita ketawa aja, kita denger musik, apa kita ngobrol, apa kita berimajinasi gitu. Sementara kalau gue marah-marah karena gue punya opini, harusnya gue nggak boleh nih, I don't deserve this, gitu kan. Orang lain aja yang boleh kena macet, tapi gue harusnya dapat hak Egois spesial. banget loh. Iya kan, siapa gue gitu kan, center of the universe. Nah itu tuh kalimat itu tuh selalu menampar gue nggak sempurna gitu. Tapi setiap kali gue bete sama orang lain gitu ya, tiba-tiba gue sensitif gitu. Karena gue harus menegur diri sendiri sih, wait, ini karena orang itu atau lu yang oversensitif? Apa lo yang over interpretation gitu kan, atau mungkin ada penjelasan lain gitu. Jadi managing emosi dengan cara managing diri gue sendiri gitu. Never entertain our thought, negative thought, and Judge feeling. atau judge Yes. our thought, evaluate our thoughts. Iya. Iya, always evaluate karena mereka mungkin nyasar gitu. Han, thank you so much. Sama-sama Win, thank you for having me. So much fun. It was a pleasure.